Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Hermawan Saputra dalam program Suksesi, Sudut Kesehatan Seputar Indonesia. Nah, kali ini kita akan menyampaikan beberapa updating informasi dan juga situasi kesehatan terkini, terutama satu fenomena yang sedang diperbincangkan, bagaimana tentang kesehatan dan keselamatan dalam proses pendakian gunung di Indonesia. Sobat Sehat, beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan di puncak Gunung Rinjani, di mana seorang pendaki yang bernama Juliana Marins, usia 26 tahun dari kebangsaan Brazil, meninggal dunia jatuh dari kawah Rinjani, salah satu gunung yang ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, saya ingat pada awal 2025, bulan Maret, dan bahkan mungkin kejadiannya di akhir Februari 2025 yang lalu, saya membahas tentang keselamatan pendakian ini di salah satu televisi nasional. Saat itu terjadi kejadian pendaki yang meninggal di dunia di Puncak Kartens di Jayawijaya. Nah, kejadian ini walaupun tidak sama persis, tetapi mengulang cerita betapa terjadi kematian dan juga kecelakaan ketika proses pendakian gunung. Nah, saat ini tentu kita tidak akan bahas bagaimana kejadian dua orang pendaki di Gunung Kartens yang terjadi di awal Maret lalu, tetapi tentu saja kita akan bahas yang terbaru, kejadian kecelakaan di Puncak Rinjani, yaitu Juliana Marins. Sobat Sehat Indonesia, tanggal 21 Juni 2025 yang lalu, rupanya seorang pendaki ini, ya tentu saja kita tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi tergelincir dan akhirnya jatuh sedalam 500 meter kurang lebih dari tempat asalnya di pendakian di Kawah Rinjani, di mana kejadian ini cukup menyesakkan hati karena sempat tertangkap oleh kamera, di mana kamera drone sempat diabadikan bahwa setelah jatuh dan juga bisa duduk, seorang pendaki ini dia masih hidup rupanya, dan bahkan ada tanda-tanda dia semacam ingin meminta pertolongan. Dan tentu saja ini berkaitan dengan rescue, bagaimana kecepatan sekaligus ketepatan dalam pertolongan SAR. Dan kita akan bicara tentang gunung dan mendaki gunung. Gunung Rinjani ini, Sobat Sehat, ketinggiannya lebih dari 3.700 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini termasuk yang middle dan bahkan cenderung tinggi ya di antara gunung-gunung lain di Indonesia. Biasanya kalau di atas 2.500 meter itu, seorang pendaki membutuhkan strategi ekstra, menjaga stamina sekaligus memiliki awareness terhadap kesehatan fisik dan juga mentalnya. Kenapa? Karena biasanya pada ketinggian 2.500 mdpl ke atas, itu kalau tidak secara perlahan dan bertahap, seorang pendaki akan diserang oleh AMS namanya. AMS ini akronim dari Acute Mountain Sickness, di mana terjadi penyakit yang disebabkan oleh kekurangan oksigen. Kurangnya serapan oksigen akan memungkinkan seseorang itu menjadi lemas, tidak berdaya, otot menjadi kaku, dan akhirnya akan diserang oleh kelelahan yang kuat, dan pada akhirnya ini cukup fatal kalau tidak ditangani dengan segera. Nah, pada ketinggian ini juga orang juga bisa terkena hipotermia apabila suhu badannya tidak mampu menyesuaikan dengan suhu lingkungan, di mana suhu tubuh kita itu harus terjaga tidak turun di bawah 35 derajat Celcius. Suhu tubuh kita itu biasanya ideal antara 37 sampai 38 derajat Celcius. Tetapi kalau suhu tubuh kita itu kurang dari 35, terjadi hipotermia, dan tentu saja ini juga mengancam jiwa dan keselamatan pendaki tentu saja. Sobat Sehat, apa yang terjadi sesungguhnya? Yang menyesakkan dada dan terasa miris bagi para pendaki, dan juga karena ini juga viral di media, bahwa setelah turun dan jatuh,
Pendaki ini tentu saja tidak bisa ditangani atau ditolong dengan cepat. Bahkan terkesan tanda kutip dibiarkan dengan asumsi dan juga tentu saja argumen bahwa cuaca buruk, tim rescue atau tim SAR tidak mampu mencapai lokasi di hari yang sama, 2 hari bahkan hingga 3 hari, dan baru pada tanggal 24 Juni ada upaya secara rescue yang dilakukan, tetapi sayangnya korban tinggal nama, artinya meninggal dunia, dievakuasi dalam keadaan tinggal jasad saja. Nah, kejadian ini melukai perasaan baik dari negeri asalnya, termasuk kita juga sebagai insan manusia yang boleh jadi kalau diri kita merasa dalam keadaan darurat yang sebenarnya kita butuh pertolongan, tetapi juga orang juga tahu kita dalam keadaan darurat, harusnya juga bisa membantu. Faktor teknis, faktor pertolongan cuaca dan seterusnya, harusnya ini bisa diatasi dengan baik. Nah, mari kita lihat. Idealnya di dalam pendakian gunung ini, apalagi gunung-gunung yang memang sebenarnya sudah dikenal dan menjadi jalur pendakian, itu sudah ada tim yang memang menjadi guide ya. Harusnya bahkan guide ini tidak boleh mendampingi orang lebih dari 5 orang pendaki. Idealnya antara 4 sampai 6, tetapi kalau bisa lebih sedikit itu kan lebih baik. Kemudian juga penggunaan porter biasanya udah lazim ya untuk di gunung-gunung yang memang menjadi jalur pendakian. Hanya saja memang Gunung Rinjani ini gunung yang cukup cadas. Masuk di kawahnya itu nyempit dan jalanannya licin. Nah, di titik inilah titik yang harus menjadi perhatian betul dari tim keselamatan yang ada di sekitaran Gunung Rinjani, dan tentu saja perizinan juga harus menjadi fokus untuk diatur sedemikian rupa. Nah, di Gunung Rinjani ini sebenarnya gunung yang memang menjadi perbincangan karena begitu indah, maka itu daya tariknya tinggi. Nah, tidak kurang dari 240 kuota per hari mungkin diberi untuk pendakian, tetapi justru di situ tantangannya. Nah, bagaimana sertifikasi guide-nya, porternya, kemampuan untuk berkomunikasi, beradaptasi dengan lingkungan, memberikan briefing, kemudian pendampingan pada jalur yang tepat, termasuk pada kegiatan rescue apabila dibutuhkan oleh pendaki penanganan karena situasi darurat. Nah, sertifikasi guide dan porter ini menjadi hal yang mutlak di dalam proses pendakian. Yang kedua sebenarnya di dalam pos awal ya di Gunung Rinjani harus ada screening kesehatan. Screening kesehatan ini akan mencegah dari resiko-resiko di dalam pendakian. Tadi saya sudah menyebut ya, adanya acute mountain sickness. Kalau orang itu bisa dicek bagaimana kardiovaskulernya, apakah normal atau tidak kondisinya, bagaimana respiratory sistemnya, artinya kondisi paru dan jantung harus dalam keadaan yang fit. Kalau kita lihat korban yang sekarang ini yang kita bahas, Juliana Marin, sebenarnya usianya masih cukup muda, 26 tahun, dan kita belum tahu apakah sudah ada riwayat screening atau tidak, tetapi dari postur usia ini dan juga rekam jejak sebelumnya, mestinya dia tidak punya situasi yang dikhawatirkan ya dari segi fisiologis, tetapi memang ada hal-hal yang unpredictable dalam proses pendakian. Seperti halnya kondisi mental. Orang dalam keadaan pendakian yang tidak berkelompok, apalagi sendiri, itu akan berbeda dengan yang ramai-ramai. Orang yang ada di puncak pendakian, ketika lihat jalanan menyempit, dia akan menyesuaikan bagaimana mentalnya dia. Dan pada saat dia memiliki resiko karena licin, tergelincir, jatuh apalagi, itu tekanan bertambah. Life survivingnya akan diuji betul pada suasana seperti ini. Oleh karena itu, Sobat Sehat Indonesia, kita berharap pemerintah terutama bagaimana kawasan Gunung Rinjani dikelola dengan memperhatikan secara khusus keselamatan, di mana juga alat pelindung diri, kemudian navigasi, mulai dari pendaftaran, kuota, pendampingan, termasuk screening kesehatan sebelum mendaki, ini menjadi tahapan yang paling awal. Tetapi gini, tentu saja Sobat Sehat Indonesia, karena ini adalah korban dari luar negeri, rasanya memang kita harus belajar cukup banyak. Bagaimana tim SAR itu bergerak cepat, tetapi juga tepat.
Jangan sampai hanya karena alasan cuaca saja itu membatalkan untuk menyelamatkan, sementara nyawa itu tidak akan mungkin kita tunda penyelamatannya. Kita membayangkan seperti ini kira-kira. Ada orang yang tenggelam di sungai di saat air mengalir, tetapi banyak orang yang melihat di depannya. Kira-kira apakah semua orang akan berharap air itu akan berhenti? Ataukah ada orang yang dengan senang hati, dengan rasa membantu, ingin tolong-menolong, karena dia merasa bisa merenang dan sanggup membantu, dia menceburkan dirinya untuk berenang dan membantu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ada keharapan untuk orang itu terselamatkan. Nah, dalam dunia rescue, memang cuaca dan seterusnya itu menjadi penting untuk diperhatikan. Jangan sampai mengancam keselamatan justru yang menolongnya. Tetapi juga ukuran itu menjadi samar ketika kemampuan, teknologi, dan langkah taktis berburu dengan penyelamatan nyawa yang memang mempertaruhkan kecepatan, ketepatan karena suasana yang cukup darurat. Sobat Sehat Indonesia, kita tidak ingin ada kejadian-kejadian kematian, kecelakaan, gangguan kesehatan pada saat pendakian-pendakian. Terlampau indah Indonesia ini, luar biasa banyaknya gunung-gunung yang patut untuk kita daki. Bagaimana merasakan nikmat dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Sempurna, dengan keindahan sekaligus tantangan pendakian. Tetapi tentu saja kita berharap agar pemerintah, pengelola, masyarakat punya awareness untuk kesehatan, keselamatan, kesigapan, dan rescue dalam pendakian gunung ini. Semoga tidak terulang. Kita berharap kesehatan menjadi screening yang paling awal. Fisiologi, biologi, dan psikis para pendaki gunung. Terima kasih. Salam sehat selalu Sobat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.